Halo sobat, kembali lagi nih bertemu dengan saya di video ini dan channel ini. Kali ini saya tuh mau bagi informasi terbukanya rahasia Ratu Adil. Ternyata rahasia Ratu Adil terbuka, terbongkar sudah rahasia Ratu Adil. Yang awalnya Ratu Adil rahasianya tertutup tidak diketahui, akhirnya disengaja biar terbuka aja, biar pada tahu gitu ya. Ternyata Ratu Adil itu tidak sekedar raja, tidak sekedar ratu, tidak sekedar penguasa. Ternyata Ratu Adil adalah Sang Maha Kuasa itu sendiri. Jadi Ratu Adil itu sebenarnya adalah jelmaan Sang Maha Kuasa itu sendiri. Dimana Sang Maha Kuasa akan memulihkan ingatan. Dia akan menjelma menjadi manusia dengan pikiran sebagai manusia. Tetapi ketika dia meranjak dewasa, maka kekuatan alam akan merespon. Aura-aura alam semesta, kekuatan alam semesta akan mulai menyatu dan menyadari kehadiran dia. Sejak dia lahir, semesta alam sudah tahu Sang Maha Kuasa sudah hadir. Tetapi kekuatan semesta alam dan aura semesta alam akan menyatu ketika ingatan Sang Maha Kuasa ini pulih kembali. Dimana ini sangat jelas loh, sangat jelas tertulis di dalam ramalannya Jayabaya gitu loh. Dalam ramalan Jayabaya itu sudah sangat detail dan jelas. Contohnya seperti ini. Ono dewa ngejawantah, Opo Suryo kaya Bathara Krishna, awatak Baladewa. Udah 3 ayat ini aja udah sangat jelas. Ono dewa ngejawantah itu maksudnya apa? Ada dewa tampil. Tampil sebagai apa? Sebagai manusia. Bayangkan, ada dewa yang datang, dia tampil sebagai manusia. Bukan sedulur 45 pancer ya, tapi ini dewa itu sendiri. Bayangkan, dewa itu sendiri menjelma menjadi manusia. Bukan sedulur 45 pancer ya. Di ramalan Jayabaya tidak dituliskan sedulur 45 pancernya adalah dewa gitu, enggak. Yang dituliskan di dalam ramalan Jayabaya sudah sangat jelas. Ono dewa ngejawantah, ada dewa tampil. Yang tampil itu dewa, bukan manusia yang tampil lalu manusia itu mendapatkan sedulur 45 pancer seorang dewa. No. Ono dewa tampil, ono dewa ngejawantah, berarti manusia itu sendiri yang tampil itu sebenarnya dia adalah dewa. Dewa yang menjelma menjadi manusia. Dan dia tampil di dalam alam, dia tampil di alam manusia, sehingga dia dapat dilihat. Sudah sangat jelas ya. Ono dewa ngejawantah, ada dewa tampil. Opo Suryo kaya Bathara Krishna, berparas wajahnya. Wajahnya, parasnya itu seperti Krishna. Kalian tahu dewa Krishna? Ya sama seperti Krishna. Wajahnya, parasnya itu Krishna. Awatak Baladewa, berwatak seperti Baladewa. Seperti Baladewa ya, bukan wataknya tuh watak Baladewa, bukan. Hanya seperti Baladewa. Dimana watak murni Baladewa itu, sebenarnya itu Baladewa itu watak murninya ketika dia marah, dia menakutkan. Lalu watak murni Baladewa, kalau Baladewa itu bilang A, ya A. Jadi kalau Baladewa itu bilang A ya A, kalau Baladewa bilang B ya B. Sama. Ketika Ratu Adil sudah dewasa, ketika Ratu Adil bilang A ya A, ketika Ratu Adil memutuskan B ya B. Nggak bisa dibolak-balik, nggak bisa digonta-ganti. A ya A, B ya B. Karena apa? Keputusan Ratu Adil itu sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu bulat-bulat, tidak bisa diganggu gugat. Sifatnya mutlak, bulat, titik, nggak boleh ada komanya.
A ya A, B ya B, C ya C. Dimana ini sudah sangat jelas ya. Oh, ternyata Ratu Adil itu sebenarnya bukan manusia. Ratu Adil itu sebenarnya dewa. Lalu kalau Ratu Adil mati, apakah dia nanti akan mati? No, salah. Ketika Ratu Adil mati, apalagi ketika ingatan Ratu Adil pulih, ketika ingatan Ratu Adil mulai pulih, aroma sukma Ratu Adil akan tercium. Alam semesta sudah mulai mengenal Ratu Adil dan masuk ke dalam Ratu Adil, menyatu dengan Ratu Adil. Sukma sejati Ratu Adil sudah ada di dalam Ratu Adil. Dan ketika Ratu Adil mati, dia tidak akan mati. Ketika Ratu Adil mati, seakan-akan dia mati. Seakan-akan. Tetapi setelah semuanya tidak diketahui, Ratu Adil akan hilang. Ratu Adil akan kembali lagi hilang, ambiar, pudar. Jadi kelihatan seolah-olah dia mati, sebenarnya dia tidak mati. Dia pudar lagi, masuk ke dalam alam semesta, menyatu dengan alam semesta. Dan lalu dia akan tampil lagi dengan ingatan yang sudah sadar, dengan ingatan yang sudah pulih. Karena di kehidupan Ratu Adil itu memulihkan ingatan. Kalau ingatannya sudah pulih, ya udah. Nanti kalau dia datang lagi ke bumi dalam ingatan yang pulih dan dalam keadaan pertama kali ingatannya pulih. Ketika pertama kali ingatan Ratu Adil pulih, ya seperti itu wujud Ratu Adil yang sebenarnya, ya seperti itu. Pertama kali ingatannya dia pulih, wujudnya itu seperti itu. Dan ketika Ratu Adil turun ke bumi, masuk ke bumi, Ratu Adil menjadi manusia. Dia bisa bertumbuh seperti manusia yang lainnya. Seakan-akan dia bertumbuh, badannya bisa bertambah agak gemuk atau gimana gitu ya. Tetapi setelah dia sudah selesai menjalankan tugas, dia kembali lagi. Dia kembali lagi ke wujud semula. Ketika pertama kali ingatannya pulih. Karena wujud yang sebenarnya itu ketika ingatannya pulih. Dimana setelah Ratu Adil sadar, setelah Ratu Adil ingat, semuanya tidak akan bisa kembali lagi. Karena ketika Ratu Adil sudah ingat, dia sudah sadar, semuanya sudah tidak akan kembali lagi dan semuanya sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Apa yang sudah digariskan akan tetap terjadi. Itulah ya betapa luar biasanya Ratu Adil. Ternyata Ratu Adil itu dewa. Kenapa orang-orang terdahulu seringkali surat garisan Dewata, surat garisan Jawoto sudah tidak bisa diganggu gugat. Semuanya sudah digariskan, alur cerita kehidupan. Kita sebagai manusia hanya bisa nerimo ing pandum. Ingat filosofi nerimo ing pandum, menerima apa adanya. Apa yang sudah digariskan oleh Sang Maha Kuasa, apa yang sudah disuratkan oleh Dewata, kita sebagai makhluk, kita hanya bisa nerimo ing pandum. Kita hanya bisa menjalankan. Kita jalankan bagian kita jalankan bagian kita yang sudah ditentukan Sang Maha Kuasa. Kita jalankan bagian kita yang sudah digariskan. Karena apa? Percuma saja kita mau melawan Sang Mahadewa. Percuma saja kita melawan Sang Maha Kuasa. Percuma saja kita melawan takdir kita. Percuma saja kita melawan apa yang sudah digariskan Dewata. Semuanya akan menjadi kesia-siaan. Percuma. Jadi ketika Ratu Adil sudah sadar, ingat, segala sesuatunya sudah tidak akan kembali lagi. Dan semuanya akan tetap terjadi seperti apa yang sudah digariskan. Kita sebagai manusia itu hanya bisa nerimo ing pandum. Kita terima apa adanya. Apa yang sudah digariskan, ditakdirkan, kita terima, kita jalankan. Itu menjadi bagian kita. Lalu Sang Maha Kuasa akan memberikan hadiah kalau kita mau menjalankan apa yang sudah menjadi bagian kita. Kalau kita menjalankan bagian kita dengan baik, kita akan diberi hadiah.
ibaratnya wayang, kita semua makhluk itu semua adalah wayang-wayang Sang Maha Kuasa. Dan Sang Maha Kuasa adalah dalangnya yang memainkan wayang-wayang itu. Jadi Sang Maha Kuasa itu dalangnya yang memainkan wayang, dan kita hanyalah wayang-wayang Sang Maha Kuasa. Kita ikuti keinginan Sang Maha Kuasa. Apa yang sudah ditakdirkan, yang sudah digariskan, kita ikuti. Dan bila mana kita mengikuti bagian kita dengan baik, Sang Maha Kuasa akan memberikan hadiah kepada kita, dan kita akan menjadi serupa dengan Dia. Percuma saja dong kita menjadi manusia, kita menjadi jiwa, kita menjadi sukma, tapi kita tidak serupa. Kalau kita menjadi serupa dengan Sang Maha Kuasa, itu tandanya kita sama dengan Dia. Itulah kelasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.